Makanya kalau saya lihat Menteri Keuangan ini kan pikirannya kan sudah sangat banyak, Pak. Usul saya ya seperti negara-negara yang lain, pajak ini dipisahkan dari Menteri Keuangan. Oh, langsung bawa presiden. Langsung dibawa presiden. Ini Pak Misbakum, ini ada pertanyaan dari peserta. Posisi utang kita ini kan semakin besar katanya. Sebetulnya berapa sih utang angsuran kita dengan bunga itu setiap tahun? Tadi kan ya fluktuatif, tergantung kalau berapa sih jumlahnya. Di APBN kan selalu disebutkan. Berapa? Yang saya baca kemarin itu ada sekitar 400-an di tahun 2021. Karena jumlah utang kita makin lama makin bertambah. Tapi sebenarnya kalau isu utang itu bukan, ya bisa menjadi isu. Tapi kalau menurut saya, utang ini kan juga diperlukan. Karena utang ini kan bukan tujuan, cuma alat saja. Sepanjang kita mampu menciptakan ruang-ruang yang membuat, pertama, utang ini kan untuk tujuan-tujuan yang produktif. Teorinya kan begitu. Kalau kita dipakai untuk membangun jalan, maka utang itu sebagian utang itu kita pakai untuk membangun jalan. Bangun jalan ini akan menciptakan apa? Proses produksi, misalnya banyak pabrik dibangun di sana, kemudian ada investasi baru di sana. Dengan dibangunnya pabrik, maka ada penerimaan pajak. Pajak dari pabrik, pajak dari karyawan, dari PPN yang dia produksi dan sebagainya. Nah, itu kan maksudnya utang itu untuk produktif di situ. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ketika utang itu menjadi isu, itu kan sebenarnya lebih kepada soal bagaimana isu utamanya itu adalah kita menambah utang, tapi kemampuan membayar kita juga harus ditambah, yaitu tax ratio kita. Tax ratio. Lah, kalau kita gagal menciptakan cuma bisanya nambah utang, gagal membangun tax ratio, ini menjadi masalah yang sangat serius. Baru di situ menjadi masalah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kemampuan kita membayar, ya kita dengan cara apapun pasti akan membayar utang kita, karena itu menyangkut kredibilitas pemerintahan. Itu, apalagi utangnya itu kepada market, kepada pasar. Kalau utang kita kepada lembaga donor atau bilateral atau kepada misalnya multilateralnya kepada IMF atau World Bank atau IDB, kita bisa melakukan upaya-upaya restructuring. Tapi kan pemerintah Indonesia kan tidak pernah melakukan upaya restructuring, melakukan upaya penundaan pembayaran atau negosiasi ulang. Ini kan tidak pernah. Good boy. Itu. Bukan good boy lagi itu. Good girl. Anak nurut, anak mami. Itu. Nah, ini yang terjadi. Padahal situasi yang berat ini kan juga memberikan tawaran solusi bagi kita semua, bahwa kita bisa memaksa lembaga-lembaga seperti itu untuk paling tidak melakukan penjadwalan ulang. Bukan kita tidak membayar ya, bukan kita mengemplang. Karena ada teori negara yang pernah mengemplang seperti Argentina dan sebagainya, yang kemudian dikeroyok bareng-bareng oleh negara-negara yang pemberi utang. Tapi kan Indonesia tidak pernah. Satu detik pun Indonesia ini tidak pernah menunda pembayaran bunga, angsuran, pokok, dan sebagainya. Satu detik loh, Bang. Bukan satu hari atau satu itu. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang sangat komit dalam hal utang. Kalau saya tidak menjadikan besaran utang itu menjadi isu kalau kita mampu mengangkat tax ratio kita. Kalau tax ratio kita naik menjadi 14, 16, bahkan 18, ya utang seberapapun kan bisa kita mampu bayar dengan kemampuan kita. Tentunya dengan utang yang tidak yang tetap dalam tujuan-tujuan yang hati-hati digunakan untuk hal-hal yang produktif. Karena apa? Utang ini adalah termasuk mengakselerasi pembangunan kebutuhannya. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan penerimaan pajak, cukai, pabean, dan PNBP semata, maka kita tidak bisa mengakselerasi. Sama halnya kalau kita ingin beli mobil, kalau bank bursa kepingin beli Mercy S500, punyanya uang 300, kan kita kasih DP-nya aja.
tapi penghasilan tiap bulan kita lah yang mampu membuat kita melunasi itu, nanti kita punya mercy yang bagus gitu. Nah, sama kalau kita mau menjadi negara maju dan sebagainya, memang infrastruktur Amerika yang sekarang sangat bagus itu dibiayai dari mana? Ya dari utang dulunya. Jepang begitu masif pembangunan infrastrukturnya, ya juga dari utang. Tapi membuat negara mereka volume utangnya yang sampai sekarang dalam sejarahnya itu menjadi termasuk mereka ofensif. Ofensif apa? Memberikan pinjaman, memberikan bantuan luar negeri dan sebagainya. Ya juga dari uang dari utang. Tetapi kan kenapa isu utang ini di Amerika tidak pernah menjadi isu? Di Jepang tidak menjadi isu yang sangat serius dan tidak ada politisasi di sana. Karena apa? Karena mereka mampu membayar. Tax ratio tidak menjadi kendala. Itu. Lah, di tempat kita utangnya meningkat, tax ratio menurun. Jadi terjadi gapnya melebar. Harusnya kalau utang bertambah, tax ratio-nya naik. Lah, kita kan tidak mengalami proses itu, Bang. Nah, itu. Makanya kalau saya lihat, Menteri Keuangan ini kan, pikirannya kan sudah sangat banyak, Bang. Usul saya, ya, seperti negara-negara yang lain, pajak ini dipisahkan dari Menteri Keuangan. Oh, langsung bawa presiden? Langsung dibawa presiden. Supaya Menteri Keuangan ini, pertama, tidak hanya ngurusin penerimaan dan juga ngurusin pengeluaran. Ya, itu. Kasir. Di RT aja, Bang, orang yang ngurusin, di RT saya itu, orang yang ngurusin iuran RT, narik iuran RT itu berbeda sama orang yang ngurusin pembayaran sampahnya. Iya. Itu. Nah, ini negara ini, Bang. Nah, itu. Nah, negara yang masih ngurusin sama kayak begitu itu Bangladesh, Bang. Kenapa nggak terjadi Pak Dirjen Pajak, Bea Cukai di bawah presiden? Lah, apa susahnya? Kan tinggal diketok undang-undang ya, DPR. Ini pencak silat kita harus tinggi ilmunya itu, Bang. Ya bukan itu. Apa yang nggak bisa dibuat oleh DPR sekarang ini? Semua bisa kok. Bikin terbalik juga bisa. Nah, itu ilmunya harus tinggi itu. Harus belajar sama Bang Bursa itu, pegang palunya. Itu dengan keadaan sekarang itu pegang palunya. Kalau Bang Bursa yang pegang palu itu jadi itu, Bang. Jadi kalau saya dari zaman dulu kan jadi, cuman yang nggak mau saya tahu dulu fraksi mana. Ngerti saya. Lah, itu Bang. Bayangkan yang negara masih kemudian pajaknya itu di bawah Menteri Keuangan itu namanya negara Bangladesh, Bang. Itu. Nah, Bangladesh, masa Indonesia yang sudah masuk G20, G20 bahasa kerennya, itu dan peringkatnya sudah 15, kok masih itu tukang pungut pajaknya dijadikan satu dengan lembaganya dengan tukang belanjanya itu. Ya, itu dulu memang. Beda, RT saya lebih bagus, Bang. Itu sejarah. RT di tempat saya lebih bagus. Memang sejarah itu belum berubah. Itu kan Fiskas itu kan sebetulnya dari bahasa Yunani, Romawi waktu itu. Jadi pemungut pajak. Itu pemungut pajak artinya. Semua sudah berubah sekarang, dunia udah ribuan tahun berubah ini kan. Dia mungut, dia bayar, dia bagi gitu loh. Memang harus dipisah gitu. Nah, itu top itu, Bang. Makanya kan kekuasaannya menjadi berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Ya. Nah, ini Bang yang harus menjadi perhatian kita juga. Ya biar siapa tahu Menteri Keuangan kan kalau dipisahkan dia bisa lebih mikirin pertumbuhan ekonomi. Kualitas belanja lebih bagus, terus orang yang mikirin bagaimana menaikkan tax ratio sudah tidak masuk dia, jadi ada orang lain yang bisa mikirin cara memungut pajak yang lebih bagus, sistem administrasi dibangun dengan lebih kredibel, sistem IT yang lebih bagus, lah itu, Bang. Oke. Kita tunggu beberapa bulan ke depan ada DPR memutuskan ada undang-undang Dirjen Pajak Bea Cukai di bawah presiden, ya. Amin. Jadi Menkyu cuman kasir-kasir aja, jangan mungut-mungut lagi, kira-kira gitu lah. Iya. Kita tunggu ya. Saya pikir diskusi kita udah sangat panjang sekali, banyak informasi, banyak edukasi bagi kita semua. Sama memang kita diskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman, punya intelektual yang lebih ya untuk membicarakan soal-soal penting sekarang ini. Memang temanya sangat umum, tapi beberapa poin penting untuk mencerahkan masa depan ekonomi kita udah kita tangkap. Ada banyak hal yang kita mesti didiskusikan kembali pada masa-masa datang.